Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seorang pria mengenakan jubah emas sedang duduk diam di atas tebing. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, orang lain mungkin untuk mendeteksi riak kuno yang memancar dari tubuhnya. Lindong perlahan-lahan berjalan. Sementara itu, sosok itu juga mendeteksi kehadirannya, karena ia segera berbalik dan melirik Lindong dengan ekspresi tenang. Lindong duduk di atas batu di samping Flame Master. Setelah itu, dia mengayunkan teko kopi di tangannya, sebelum dia melemparkannya ke arah Master Api. Flame Master menangkapnya dan bermain-main dengannya, sebelum dia bertanya dengan lemah. "Apakah kamu sudah tidak lagi?" tanya Master Api. "Apa gunanya?" jawab Lindong sambil menghela nafas dengan lembut, sementara dia melihat gunung di belakang Daosek. Saat ini, aura dingin perlahan-lahan dipancarkan dari tempat itu, dan menyebabkan seluruh puncak gunung menjadi tertutup salju. Master Api mengikuti garis pandangnya, dan melihat ke atas juga. Kemudian, dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Aku bertindak di belakangmu kali ini, dan itu memang perbuatan yang memalukan, dan mungkin bahkan sedikit tidak adil bagimu, dan juga terhadap Ying Huan. Oleh karena itu, wajar bagi kamu untuk marah. Namun, bahkan jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan melakukannya lagi." Selama Perang Besar Dunia Kuno, guru menyulut reinkarnasinya untuk menyegel celah di antara ruang. Baru kemudian dia mengakhiri musibah itu. Namun, Yimo itu memang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka semua, banyak dari mereka masih berhasil melarikan diri. Selain itu, ada beberapa Yimo yang kuat yang mampu menandingi kami, dan memaksa kami ke dalam situasi di mana kami berdua akan terluka. Faktanya, meskipun Yimo akhirnya dipaksa untuk mundur, kami juga dipaksa untuk tidur, atau memasuki reinkarnasi. Saat ini guru sudah tidak ada lagi. Jika dunia Ying turun ke kekacauan sekali lagi, adik perempuan junior adalah satu-satunya harapan kami. Lagi pula, guru pernah berkata, bahwa adik perempuan junior memiliki peluang tertinggi untuk mencapai levelnya. Karena itu, kita semua rela mengorbankan hidup kita untuk melindunginya. Meskipun kami semua terluka parah, kami tidak keberatan sama sekali ketika guru memilih untuk menggunakan kekuatan terakhirnya, hanya untuk melindunginya melalui reinkarnasi, ucap Master Api menjelaskan. Lindong tetap diam. Lagi pula, dia sudah tahu tentang ini. Ini juga merupakan alasan mengapa Master yang melahap itu akhirnya menyulut reinkarnasinya sendiri. Kalau tidak, jenius yang sangat berbakat dan diberkati itu tidak akan mati, pikir Lindong. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini hanya akan diselamatkan jika adik perempuan junior bisa mencapai tingkat kultivasi seperti guru. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat menghentikan invasi Yimo. Master Api menuangkan teko kopi, sebelum dia mengambil seteguk besar dan berkata dengan lemah. "Agar hal ini terjadi, kita akan menggunakan semua kekuatan kita, dan bahkan dengan cara yang curang," ucap Master Api. Lindong tetap diam. Setelah itu, dia meneguk kopi yang harum dan nikmat itu. Kemudian, dia mengguncang teko kopinya dan berkata, "Kalian memiliki niat mulia. Dalam hal ini, aku memang kurang dibandingkan dengan kamu. Namun, ini bukan kompetisi yang ingin aku ikuti. Aku telah berjuang dengan cara aku sendiri, lalu perlahan-lahan naik dari tempat yang kecil, dan aku juga telah melalui banyak hal. Alasan mengapa aku berlatih dan bekerja keras itu adalah hal yang sederhana, karena aku hanya ingin melindungi mereka yang ingin aku lindungi. Selama aku bisa mencegah mereka terluka, aku tidak peduli, bahkan jika aku akhirnya diliputi dengan cedera," ucap Master Api. "Mungkin kamu ingin mengatakan bahwa invasi Yimo adalah masalah yang sangat parah, yang mampu mempengaruhi seluruh dunia. Karena itu, jika kita kalah perang, tidak mungkin kamu bisa melindungi mereka yang aku sayangi," ucap Lindong. "Itu memang benar. Karena itu, untuk melindungi mereka, aku tidak akan ragu sedikit pun, walaupun aku harus bertarung sampai mati dengan Yimo. Jujur saja, aku telah bertarung dengan Yimo melalui berbagai cara selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, tetal saja masih ada perbedaan," ucap Master Api. "Aku tidak memintanya untuk menyerah pada tugas itu, hanya saja, aku berpikir bahwa mungkin aku akan dapat memikul beban itu. Dengan cara itu, dia tidak lagi harus memikul beban berat yang bisa menyebabkan seseorang jatuh," ucap Lindong. Dengan tawa mengejek diri sendiri, Lindong melanjutkan, "Aku tidak pernah berpikir kalau aku memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat dunia.
Aku hanya orang biasa, seseorang yang akan bertindak egois dan impulsif. Namun, aku bersedia membayar berapapun harganya untuk melindungi mereka yang aku sayangi, ucap Lindong. Tuan Api memandang Lindong yang sedang mengejek dirinya sendiri. Lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, hanya dia yang bisa memikul beban itu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, ucap Master Api. Mengapa seperti itu? Apakah itu karena apa yang dikatakan Tuan Leluhur Simbol? Tanya Lindong sambil tersenyum. Di bawah pancaran sinar matahari, dia tampak sangat bertekad. Setelah itu, dia berkata, tidak ada yang absolut di dunia ini. Bahkan jika kemungkinan Yimo itu ditumpuk melawan aku tidak akan pernah menyerah, ucap Master Api. Flame Master dengan lembut mengayun-ayunkan teko kopinya. Sementara itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit rumit ketika dia melihat Lindong dan berkata, menurut aku merasa bahwa pola pikir kamu agak naif, tapi aku mengagumi keberanian kamu. Pada suatu waktu, aku juga pernah memiliki pola pikir yang sama juga. Lagi pula aku menganggapnya juga, dan juga ingin membantunya memikul tanggung jawab itu. Namun, aku akhirnya menyerah, ucap Master Api. Flame Master memiliki ekspresi yang agak pahit pada saat ini. Dia dengan lembut melanjutkan, hingga pada akhirnya, aku memilih untuk menyerah dalam menghadapi tanggung jawab seperti itu. Ini karena, aku merasa bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memikulnya. Hahaha, terus terang saja, itu karena aku kurang berani. Segala sesuatu yang lain hanyalah alasan. Kadang-kadang, aku mengagumi ketekunan kamu. Meskipun tindakanmu mungkin terlihat sembarangan, setidaknya, itu membuatmu tidak merasakan penyesalan, ucap Master Api. Lindong memandangi ekspresi pahit Flame Master, sebelum perlahan-lahan turun ke dalam kesunyian. Kemudian, dia diam-diam meneguk 2 tegukan kopi dari teko kopi di tangannya. Ekspresi pahit di wajah Flame Master dengan cepat menghilang. Kemudian, dia melirik Lindong dan berkata, hingga pada akhirnya, keinginan kita tidak akan mengubah situasi. Namun, karena kamu begitu percaya diri, kamu harus menggunakan kemampuan kamu sendiri untuk membuktikannya. Kami hanya memiliki satu kesempatan, dan itu akan disediakan untuk adik perempuan junior. Sampai sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya, ucap Master Api. Lindong memegang teko kopinya. Dia tahu kalau saat ini mustahil baginya untuk meyakinkan Flame Master. Lagi pula, keduanya memiliki sudut pandang yang benar-benar berlawanan. Dia ingin melindungi Ying Huan-Huan, sementara Flame Master ingin membangunkan Ice Master dari tubuh Ying Huan-Huan. Namun, keduanya tidak bisa hidup berdampingan. Pada akhirnya, keputusan harus dibuat. Untuk mengubah pendapat mereka, Lindong harus membuktikan kepada Flame Master dan yang lainnya, bahwa ia bisa melampaui Ice Master. Namun, jalan ini ditakdirkan untuk menjadi jalan yang berbahaya. Apakah kamu akan pergi keluar? Master Api tiba-tiba bertanya. Ya, aku akan pergi ke wilayah Suan Utara, jawab Lindong. Kalau kamu pergi, aku akan berjaga. Terlebih lagi, selama dia ada di sini, aku tidak akan diam saja jika terjadi sesuatu. Master Flame berkata. Terima kasih banyak. Lindong mengangguk dan berkata. Ini memang sudah tugas aku. Aku akan melakukannya, bahkan jika kamu tidak memintanya, ucap Master Api. Flame Master menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berdiri dan melihat ke gunung belakang, yang sekarang diserap oleh aura dingin. Setelah itu, ekspresi lembut muncul di matanya ketika dia berkata. Sebenarnya aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Hahaha, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat adik perempuan junior tersenyum seperti itu. Dia sangat tenang sejak muda, dan seolah-olah dia tidak pernah memiliki emosi. Setelah melihat senyumnya, aku bisa mengerti, mengapa kamu ingin melakukan segala hal untuk melindunginya. Meskipun aku bisa berempati denganmu, tapi, kenyataan itu kejam, ucap si Tuan Api sambil melambaikan tangannya dan menghela nafas. Pergilah. Meskipun kami ngobrol panjang, setelah tubuhku yang sebenarnya tiba, aku masih akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Pada saat itu, mungkin pertempuran akan menjadi cara yang paling tisak bisa dihindari, ucap Master Api. Lindong tersenyum. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, mampu bertarung denganmu, salah satu dari 8 Master kuno, itu adalah kehormatanku. Namun, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya, ucap Lindong. Hahaha, kamu punya nyali juga ya? Aku akan menantikan hari itu, ucap Master Api. Flame Master berbalik. Lalu, dia mengocok teko kopinya di depan Lindong. Ketika Lindong melihat aksinya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menghabiskan kopinya, sebelum dia membuangnya dan pergi dengan tawa yang keras.
Master Api memandang punggung Lindong yang menghilang di kejauhan. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan bergumam. Semoga kamu terus seperti ini. Kalau begitu, kamu tidak akan memiliki penyesalan, bahkan jika kamu gagal, gumam Master Api. Tiba-tiba, aura dingin mengalir ke tebing. Flame Master dengan lembut memiringkan kepalanya, sebelum dia melihat sosok yang memikat itu, yang tiba-tiba muncul di batu yang sebelumnya diduduki Lindong. Namun, dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah minum kopi yang ada di tangannya. Ying Huan tidak berbicara dengannya juga. Sebaliknya, matanya melihat sosok Lindong yang jauh, sebelum dia dengan lembut mengambil teko kopi yang telah dibuangnya. Kemudian, dia mengangkat lehernya yang putih salju, sebelum dengan lembut menyeruput kopi yang tersisa. Hanya dengan orang bodoh yang melindungimu, tidak heran kamu menolak untuk bangun. Ucap Master Api, dan akhirnya menghela nafas. Dia menatap Ying Huan dan tersenyum pahit. Namun, kamu harus menyadari, bahwa pada akhirnya tidak ada yang akan berubah. Dia tidak bisa memikul beban itu. Selain itu, apakah kamu berharap dia mengalami kesulitan seperti itu, ucap Master Api. Ying Huan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia dengan lembut melipat kakinya yang panjang, dan memeluk lututnya dengan kedua lengannya. Menurunkan kepalanya, dia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya. Sementara itu, rambut birunya yang dingin berserakan seperti es teratai yang mekar. Saat ini, sepertinya sosok halusnya bergetar lembut. Segera setelah itu, air mata sedingin es jatuh. Air mata itu berubah menjadi es saat mereka mendarat di tanah. Akhirnya, suara serak keluar dari bawah rambut biru esnya yang panjang. Aku tahu, aku akan menerima semua milikku. Namun, aku benar-benar sangat menyukainya, ucap Ying Huan. Flame Master memandangi sosok itu yang terus bergetar. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia masih bisa merasakan sensasi pahit yang bergolak di dalamnya. Namun, dia hanya bisa duduk di samping dan menonton dengan tenang. Seperti bertahun-tahun yang lalu, dia menertawakan karena betapa tak berdayanya dia. Matahari terbenam menyelimuti tebing. Kepingan salju terbentuk sebelum perlahan-lahan melayang ke bawah. Itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Keesokan harinya, bahkan sebelum sinar matahari pertama menyentuh tanah, Lindong sudah pergi. Dia tidak memperingatkan siapapun. Namun, pada saat dia tiba di pintu utama Daosek, sudah ada sosok cantik mengenakan gaun putih diam-diam berdiri di sana. Kamu sudah sampai lebih awal ternyata, Lindong tersenyum ke arah Ling Qingzu dan berkata. Ini akan menjadi perjalanan panjang ke wilayah Suan Utara. Semakin cepat kami pergi, semakin cepat kami bisa kembali. Ling Qingzu masih memegang pedang panjang di tangannya. Sementara itu, matanya yang jelas dan cerah menatap Lindong saat dia menjawabnya. Ayo pergi, ucap Ling Qingzu. Lindong mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan melirik Daosek, sebelum dia menghela nafas. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan berbalik dengan bebas dan mudah. Akhirnya, tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat melintasi langit. Ketika dia melihat ini, Ling Qingzu juga berubah menjadi sinar cahaya, dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Saat mereka berdua pergi, tampaknya ada sosok yang melihat mereka dari jauh di gunung belakang Dao Sekte, yang sekarang diresapi oleh aura dingin. Sosok itu seperti patung batu, karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kemudian, aura dingin melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya. Wilayah Suan dibagi menjadi 4 wilayah. Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Setiap wilayah sangat luas, dan semuanya adalah dunia yang berbeda. Selain itu, meskipun keempat wilayah berada di benua yang sama, mereka sangat berjauhan. Lebih jauh lagi, wilayah Suan memiliki puluhan ribu gunung yang berkelok-kelok dari selatan hingga ke utara, itu tampak seperti seekor naga besar yang meringkuk, dan membelah keempat wilayah itu secara terpisah. Selain itu, mencoba menavigasi melalui puluhan ribu gunung besar ini, itu bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang ahli. Wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Utara dipisahkan oleh gunung-gunung itu, dan bahkan individu yang cukup terampil harus mengambil 2 hingga 3 bulan untuk dapat melintasi perbatasan ini. Selain itu, ini juga dapat asumsikan, bahwa mereka cukup beruntung jika tidak bertemu dengan berbagai binatang buas iblis di pegunungan ini. Selain itu, puluhan ribu gunung besar itu tertutup kabut yang terbentuk dari kekuatan Yuan alami sepanjang tahunnya. Oleh karena itu, jika seseorang yang tidak terampil mencoba untuk melintas, kemungkinan dia hanya akan tersesat, sebelum dia akan menjadi salah satu dari sekumpulan kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan besar itu. Bahkan Lindong sedikit bermasalah dengan perjalanan ini. Untungnya dia sangat kuat sekarang, dan dia masih bisa menerimanya.
Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana bisa gadis kecil King Tan itu melakukan perjalanan jauh, dari wilayah Suan Utara yang jauh untuk mencarinya hingga ke wilayah Suan Timur. Dengan kekuatan lemahnya yang King Tan milik, dia tanpa sadar merasakan sakit hati, pikir Lindong. Karena Lindong ingin menemukan King Tan secepat mungkin, dia dengan berani menerobos puluhan ribu gunung besar. Setelah itu, dia dengan kasar mengukur arahnya, sebelum dia dan Ling Qingzu segera melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Efisiensi mereka secara alami melebihi orang biasa. Meskipun demikian, tidak peduli seberapa efisien mereka, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui puluhan ribu gunung besar dalam waktu 2 atau 3 hari yang singkat. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang Lindong ketahui juga. Karena itu, setelah terburu-buru pada tahap awal kepergiannya, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula, dia tahu bahwa tidak ada gunanya cemas pada saat ini. Mereka memiliki perjalanan yang relatif damai selama 2 hari terakhir, di sepanjang jalannya, Ling Qingzu hanya mengikuti diam-diam di belakang Lindong. Setelah semua itu, dia memiliki karakter yang dingin, dan bahkan ketika dia menghadapi Lindong, dia tidak banyak bicara. Namun, mungkin dia salah tanggap, tapi Lindong jelas merasa bahwa mata Ling Qingzu yang jernih dan cerah itu, tampaknya menjadi sedikit linglung dibandingkan sebelumnya. Di tengah-tengah pegunungan berkabut, ada api unggun menyala. Sementara itu, seorang wanita cantik mengenakan gaun putih salju sedang duduk diam di samping api unggun, sementara pedang panjang bersandar di tubuhnya. Kadang-kadang, matanya yang jernih dan cerah akan melirik ke arah kegelapan yang jauh. Wush! Suara angin deras samar muncul di kejauhan. Setelah itu, sesosok muncul di samping api unggun. Kemudian, Lindong menepuk daun yang mati di tubuhnya, sebelum dia tersenyum pada Ling Qingzu dan berkata, "Kabutnya terlalu tebal. Aku khawatir kita tidak bisa bepergian di malam hari. Karena itu, mari berkemah di sini untuk malam ini," ucap Lindong. Kekuatan Yuan alami di pegunungan besar ini akan menjadi semakin padat di malam hari. Karena kabut ini, bahkan energi mental seseorang akan terhambat. Oleh karena itu, sepasang kekasih ini memilih untuk berhenti bepergian di malam hari. Ling Qingzu hanya mengangguk dengan lembut. Lindong menatapnya. Baru kemudian dia menyadari, bahwa dia menggunakan salah satu tangannya untuk memanggang daging di atas api unggun. Penemuan ini menyebabkan Lindong tertegun. Lagi pula, dia hanya melihat ekspresi dingin dan halus dari Ling Qingzu. Pada saat yang sama, Ling Qingzu tampaknya telah mendeteksi pandangan Lindong juga. Segera, wajahnya menjadi sedikit merah. Setelah itu, dia menarik tangannya tanpa suara, sebelum dia mencengkeram pedang panjang yang bersandar pada tubuhnya. Lindong tertawa. Kemudian, dia duduk di samping api unggun, sebelum dia menunjuk daging panggang dan bertanya, "Apakah ini untukku?" tanya Lindong. Ling Qingzu tidak menjawab. Yang dia lakukan adalah menundukkan kepalanya, dan melihat pedang panjang di tangannya. Ketika Lindong melihat ini, dia langsung mengulurkan lengannya, dan mengambil daging panggang itu. Setelah itu, dia menggigit, sebelum bergumam pada dirinya sendiri, "Daging ini sedikit gosong," guman Lindong. Dentang, pedang itu tiba-tiba terhunus dari bagian sarungnya. Segera, aura tajam itu bahkan menyebabkan api unggun redup secara signifikan. Tangan Lindong sedikit menegang. Setelah itu, dia memandang Ling Qingzu yang sedang bermain dengan pedang panjangnya dengan kepala menunduk. Bahkan sampai sekarang, ekspresinya hampir tidak berubah. Akhirnya, dia tanpa sadar tertawa. "Tapi itu sangat enak, hahaha," ucap Lindong. Setelah Lindong berbicara, dia dengan cepat menelan daging panggang ke perutnya. Lalu, ia menyeka minyak di sudut bibirnya dan berkata, "Ini benar-benar makanan langka, bisa makan daging panggang yang dimasak oleh kamu. Jika itu 8 tahun yang lalu, aku pasti akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin," ucap Lindong. Ling Qingzu akhirnya mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Dia memelototinya dan berkata, "Jangan mengatakan kata-kata dengki seperti itu. Sampai sekarang, kamu tidak lagi pemuda 8 tahun yang lalu, yang selalu bersembunyi dan bertahan untuk berurusan dengan Lin Langtian. Prestasi kamu diperoleh melalui kerja keras dan usaha kamu sendiri. Meskipun aku tidak pernah mengatakan ini sebelumnya, aku menghormati kamu. Ini karena aku tahu, bahwa jika aku berada di posisi kamu, aku tidak akan dapat melakukan beberapa hal yang kamu lakukan," ucap Ling Qingzu. Lindong menatap kaget pada Ling Qingzu. Cahaya dari api unggun menerangi wajahnya yang cantik yang ditutupi oleh cadar dan, membuatnya terlihat sangat memikat. Kemudian, dia tanpa sadar membuka mulutnya, sebelum sensasi bangga dan puas yang langka, itu muncul dari dalam hatinya dan meluas ke anggota tubuhnya.
Bagaimanapun juga, itu benar-benar sulit untuk membuat Ling Qingzu yang sangat arogan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu mengakui bahwa kamu telah salah menilai aku di masa lalu, ucap Lindong yang telah pulih kembali, sebelum ia segera mencoba untuk mendorong keberuntungannya. Ketika Ling Qingzu melihat bahwa Lindong sedang mencoba untuk mendorong keberuntungannya, dia merasa situasinya sedikit lucu. Setelah semuanya, dia melihat betapa menakutkan dan beraninya Lindong ketika menghadapi musuh yang kuat seperti Gerbang Yuan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertindak seperti kekanak-kanakan. Namun demikian, ketika dia melihat tindakan kekanak-kanakan Lindong, ekspresi lembut melonjak ke matanya yang dingin. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, dan memuaskan upaya Lindong untuk mendorong keberuntungannya. Ketika dia melihat ini, Lindong tanpa sadar tertawa keras. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah melihat ini, Ling Qingzu tak berdaya meliriknya, sebelum dia berhenti berbicara. Setelah itu, tubuhnya bergerak sebelum dia melompat ke pohon. Kemudian dia duduk di atas pohon, lalu menutup matanya dan pergi ke kondisi pelatihan. Di sisi lain, Lindong bersandar di batang pohon sebelum dia menatap Ling Qingzu. Setelah itu, dia perlahan-lahan menutup matanya sebelum mulai pulih. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Ling Qingzu sejak mereka memasuki gunung-gunung besar ini, dan dia tidak lagi bisa didekati seperti sebelumnya. Sementara itu, berkaitan dengan Zenith Sensing Art, Lindong tidak pernah mengangkat topik itu lagi, sementara Ling Qingzu tidak pernah mengambil inisiatif untuk bertanya juga. Bahkan, sepertinya mereka berdua tidak tahu tentang hal itu. Sehubungan dengan situasi ini, Lindong tidak kecewa dengan hal itu. Bahkan sepertinya dia merasa lega di dalam hatinya. Barisan gunung dengan puluhan ribu gunung sangat luas. Sepasang kekasih In terus menjelajah lebih dalam ke pegunungan. Meskipun ada banyak binatang iblis di pegunungan ini, dan beberapa dari mereka sangat kuat, mereka sebagian besar sebanding dengan para ahli top di wilayah iblis. Oleh karena itu, sepasang kekasih tidak terganggu oleh mereka, itu sudah jelas, binatang iblis di pegunungan ini mampu mendeteksi seberapa kuat mereka, dan mereka tahu, bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Meskipun mereka tidak terganggu oleh binatang iblis, sepasang kekasih akhirnya berhenti setelah bepergian selama 5 hari. Ini karena mereka menyadari, bahwa mereka ternyata tersesat. Lindong berdiri di atas pohon besar, sementara matanya memandang ke cakrawala. Namun, kabut Yuan Power yang padat dan hampir kental secara drastis mengurangi visibilitasnya. Jika bukan karena fakta bahwa Lindong masih memiliki energi mentalnya, kemungkinan tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, dia bergegas menuruni pohon, dan menggelengkan kepalanya ke arah Ling Qingzu dan berkata, "Tidak ada pilihan lain. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba berkeliling secara acak. Jika itu tidak berhasil, aku akan menggunakan simbol ancestral spasial untuk secara langsung merobek ruang kosong. Meskipun aku tidak tahu kemana itu akan membawa kita, itu pada akhirnya lebih baik daripada berkeliaran secara acak di sekitar sini," pikir Lindong. Karena mereka berdua adalah individu yang terampil dan berani, mereka tidak mengikuti jalan yang ditentukan untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan besar ini. Sebaliknya, mereka memilih rute terpendek dan paling langsung. Itulah juga sebabnya mereka berakhir dalam kesulitan hari ini. Meskipun mereka berada dalam masalah kecil, itu tidak akan memberi mereka terlalu banyak sakit kepala. Setelah semuanya, jika mereka benar-benar terjebak, Lindong bisa meminjam kekuatan simbol ancestral spasial, dan merobek ruang kosong. Namun, karena dia belum pernah ke wilayah Suan Utara, secara alami tidak mungkin baginya untuk langsung merobek ruang kosong dan menuju ke sana. Tentu saja, itu mungkin cerita yang berbeda jika dia bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan simbol ancestral spasial. Namun, simbol leluhur spasial milik Zhou Tong belum sepenuhnya terbangun. Selain itu, Lindong tidak bisa memaksa dirinya untuk memperbaiki simbol ancestral spasial. Ya, Ling Qingzu mengangguk. Dia dengan cepat berjalan maju sebelum Lindong mengikuti dari belakang. Kemudian, mereka mengerutkan alis mereka ketika mereka mengamati lingkungan mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan selama setengah hari dengan cara ini. Namun, kabut Yuan Power di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda memudar, dan ini menyebabkan mereka merasa agak tidak berdaya. Lindong hanya berpikir tentang apakah dia harus menggunakan simbol ancestral spasial, ketika keduanya tiba-tiba terhenti. Setelah itu, mata mereka mengandung kejutan dan kegembiraan saat mereka melihat ke kanan. Sosok kecil halus berjalan dengan menyedihkan di dalam kabut tebal. Saat ini, tubuhnya penuh dengan luka-luka. Saat dia berlari, darah segar terus-menerus menetes dari tubuhnya dan mewarnai tanah.
Ush ush. Saat sosok kecil itu berlari, suara angin yang deras mengikuti dari belakangnya. Setelah itu, lebih dari selusin sosok hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Sementara itu, keinginan membunuh gelap dan dingin menyebar dari dalam tubuh mereka. Ush. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba bergegas dari belakangnya, sebelum itu tanpa ampun melesat lurus ke kaki sosok kecil itu. Tangisan menyakitkan terdengar sebelum sosok kecil di depan itu jatuh dengan sedih. Setelah itu, dia buru-buru menyangga tubuhnya. Kemudian, matanya dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia melihat selusin sosok yang muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya dia mengepalkan giginya dan berkata, "Kamu pengkhianat. Ketua istana tidak akan pernah melepaskanmu," ucap sosok kecil itu. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berurusan dengan kita? Di antara selusin figur hitam, salah satu dari mereka tertawa dan berkata. Segera setelah itu, kilatan ganas melintas di matanya sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Segera, kekuatan Yuan yang besar dan perkasa dilayangkan dengan kejam terhadap sosok kecil yang halus itu. Ketika dia melihat ini, wajah wanita muda itu berubah pucat, sementara keputusasaan memenuhi matanya. Namun, pada saat yang paling sulit, suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Setelah itu, sesosok kurus muncul di depannya seperti hantu, sebelum serangan tajam itu lenyap dengan gelombang lengan bajunya. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Wanita muda itu memandang pria di depannya dengan kaget. Setelah itu, dia melihat Lindong berbalik, sebelum dia tersenyum padanya dan berkata, "Gadis kecil, jika aku membantu kamu untuk menyingkirkan mereka, apakah kamu akan membimbing kami ke wilayah Suan Utara?" tanya Lindong. Wanita muda itu segera bersukacita setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia kelihatannya mengingat sesuatu ketika dia buru-buru berkata, "Terima kasih banyak paman. Namun, bisakah kamu menyelamatkan kakak aku, Chen Gui?" ucap wanita kecil itu. "Hah, Chen Gui?" ucap Lindong kaget. Pria di depannya terkejut ketika dia mendengar nama yang agak akrab itu. Segera setelah itu, dengan sedikit kaget, dia bertanya kepada wanita muda itu, "Apakah kamu dari Darkness Palace?" tanya Lindong. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."